Halo, selamat siang buat teman-teman semua. Balik lagi kita sekarang di Sagara X Leaders. Kali ini bintang tamu kita cukup spesial ya. Dari narasumber kita ini adalah orang yang cukup berpengaruh untuk perkembangan teknologi di Bluebird Group. Nah, mungkin kali ini kita coba call dulu ya untuk apanya. Untuk teman-teman, apakah hari ini moodnya bagus? Walaupun cuacanya agak-agak mendung, tapi mudah-mudahan kalian semua berbahagia dan sehat selalu ya. Oke, kita tunggu untuk narasumber kita. Ya, untuk teman-teman semua mungkin bagi kalian yang belum tahu, ini narasumber kita adalah seorang Vice President dari Bluebird Group di bidang Information Technology yang bernama Bapak Muhammad Suhada. Ini mungkin untuk Pak Suhada bisa join di call kita. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan teknis nih teman-teman. Mohon tunggu sebentar ya. Sambil makan siang. Oke, sekarang sudah bergabung dengan kita ini untuk Pak Suhada. Selamat siang Pak Suhada. Selamat siang. Iya, perkenalkan Pak, saya Rifda dari Sagara Teknologi. Halo Mbak Rifda, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Bagaimana dengan Bapak kabarnya untuk hari ini? Baik kah? Alhamdulillah, kebetulan hari ini lagi kerja di rumah sih. Oh, Alhamdulillah kerja di rumah. Iya. Oh, mohon maaf nih Pak mengganggu waktu makan siangnya. Nggak apa-apa kan ya Pak ya? Eh, Maaf, Iya. Halo? Rifda kayaknya koneksinya agak jelek nih. Oke, nggak apa-apa Pak. Santai aja. Iya. Oke, mohon maaf ya Pak. Sebelumnya kita mengganggu waktu makan siang Bapak. Nggak apa-apa kan ya Pak ya? Halo? Halo Mbak Rifda. Oke. Halo, iya Pak? Ya maaf, kayaknya di saya agak jelek, nggak kedengaran ininya, suaranya Oke. putus-putus. Kalau sekarang apa sudah cukup jelas Pak? Sebentar, saya coba pindah dulu ya. Oke, baik Pak. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, Pak Sohada ini sudah menjabat sebagai Vice President of Information Technology di Bluebird Group itu sejak tahun 2019, betul ya Pak ya? Halo, maaf Mbak Rifda, bisa diulangi? Oh, iya, jadi Bapak sudah bergabung sebagai Vice President of Information Technology di Bluebird Group itu sejak tahun 2019, betul ya Pak ya? Betul, tepatnya di Februari 2019. Oke, berarti By the koneksinya way, suara sudah saya bagus, kedengaran mungkin jelas kita nggak ya? bisa mulai. Iya, jelas kok Pak. Buat teman-teman semua, jelas Oke. kan ya? Oke, mungkin kita mulai ya Pak. Oke, sebagai seorang lulusan dari Taruna Nusantara tahun 94 sampai tahun 97, kemudian mengambil telekomunikasi di Telkom University ini Pak. Kalau boleh tahu, boleh tolong diceritakan nggak Pak, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk masuk ke dunia teknologi ini?
Oke. Terus terang saya nggak menduga ada apa namanya pembukaan tentang tahunan Nusantaranya ya. Tapi anyway, ya kebetulan memang benar. Jadi saya ya SMA Tahunan Nusantara tahun 94, lalu saya masuk ke STT Telkom, saat itu namanya masih ya, saat ini Telkom University, tahun 97 mengambil teknik telekomunikasi. Kalau ditanya apa yang membuat saya tertarik sama teknologi, sebenarnya bisa saya bilang agak salah jurusan sih saya sebenarnya. Jadi di masa itu mungkin apa ya, telekomunikasi itu sesuatu yang lagi ngetren lah saat itu. Makanya saya masuk teknik telekomunikasi. Oke, mungkin ini agak sedikit ada gangguan sinyal nih untuk koneksinya Pak Suhada. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu koneksinya, teman-teman bisa mengumpulkan pertanyaan dulu nih, kira-kira apa sih yang mau ditanyain seputar transformasi digital untuk bisnis. Kali ini kita akan ngambil studi kasusnya di Bluebird Group ya. Jadi seperti yang kita tahu sekarang kan semua eranya serba digital. Jadi perubahan yang cukup besar bagi Bluebird untuk dari yang sebelumnya masih tradisional untuk pemesanan taksi melalui telepon, mungkin sekarang menggunakan mobile application. Halo Pak Sada. Halo Mbak Ifda. Iya, terputus ya Pak tadi ya? Bisa kedengaran suara saya? Iya, kedengaran Pak. Suara saya masuk ya Pak ya? Halo? Halo. Iya. Gimana Pak? Suara saya masuk? Masih ada. Halo ya. Iya. Apa suara saya masuk Pak? Suaranya nggak kedengaran, Pak, kecil banget. Oh, kecil banget. Nah sekarang udah mulai jelas. Oke. Iya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak tadi, maaf terputus. Gimana Pak? Iya, mohon maaf juga tadi ada telepon masuk. Oh iya, oke. Ya jadi ya saat itu emang yang ngetren adalah teknik telekomunikasi gitu ya. Jadi dunia telco saat itu kayaknya sangat menjanjikan sekali gitu. Tapi kemudian ya sepanjang perjalanan saya sebagai mahasiswa, ya saya akhirnya merasa bahwa saya salah jurusan gitu. Karena saya lebih tertarik ke arah apa ya, mungkin software development atau saat itu ya lebih terkenalnya mungkin programming gitu ya. Dan akhirnya memang saya kecemplung di programming dan lulus kuliah juga saya nggak pernah bekerja di dunia telco gitu. Jadi memang langsung masuk ke dunia software development dan ya akhirnya terus menerus saya mencoba untuk catch up dengan teknologi, karena yang namanya teknologi kan pasti berkembangnya pesat banget gitu ya. Dan ya dan saya merasa bahwa oke, this is my world gitu. Oke. Kemudian Bapak mengambil Master of Business Administration di UGM. Apakah memang sudah tergambar nih Pak, kira-kira nanti ingin berbisnis dengan yang bau-bau teknologi atau bagaimana? Maaf Mbak, diulangin lagi, kecil suaranya. Iya, karena selanjutnya Bapak mengambil Master of Business Administration di UGM. Apakah Ya. memang sudah tergambar nih kira-kira ingin nanti menyatukan antara dunia bisnis ini dengan kecanggihan teknologi, gimana tuh? Betul, jadi memang ya seperti yang saya bilang tadi, karir saya dimulai sebagai programmer gitu ya. Dan setelah beberapa tahun saya istilahnya mungkin bekerja sebagai programmer, saya merasa bahwa kalau apa ya, menurut saya ada dua hal.
dimana kalau kita sebagai programmer atau sebagai software engineer kita mau karir kita naik gitu. Either kita mengambil jalan sebagai seorang expert yang artinya terus menerus kita mengasah skill programming kita dengan teknologi-teknologi yang terbaru gitu ya, hands on gitu ya, atau kita mengambil jalur yang lebih istilahnya manajerial. Saat itu mungkin kalau sekarang kan ada yang namanya product management, ada yang namanya mungkin user experience gitu ya. Di zaman saya dulu hal itu tuh belum ada gitu loh. Jadi saat itu yang saya pilih adalah oke, I think it's time for me to move gitu loh, to move up. Caranya saya mau move up gimana? Ya saya kuliah lagi, saya mendalami bisnis. Saya mendalami istilahnya mungkin project management seperti apa, bisnis itu seperti apa, sehingga ya yang ada, maksudnya otak saya nggak selalu memikirkan bahwa teknologi atau istilahnya terlalu sempit hanya memikirkan coding itu seperti apa. Jadi saya harus bisa memikirkan bisnis itu seperti apa yang bisa saya solve dengan teknologi gitu ya, problem-problem di bisnis tersebut ya. Dan sekarang sih saya rasa hal itu udah sangat udah sangat lumrah gitu ya, di mana kita ada yang namanya product management gitu ya, ada UX, user experience, user interface. Jadi memang udah arahnya menuju ke arah how we solve the problem lah, bukan lagi membuat sesuatu tanpa tujuan yang clear gitu menurut saya. Oke, menarik sekali, Pak. Nah, sekarang kalau misalnya kita, tadi kita udah bahas tentang dunia pendidikan dari Bapak Suhada, sekarang kita masuk ke bidang profesinya Pak Suhada nih, Pak. Gimana sih, Pak, sejarahnya sampai Bapak bisa bergabung dengan Bluebird dan menjadi seorang VP of Information Technology? Oke, ya kalau ditanya gimana bisa bergabung sama Bluebird, terus terang mungkin saya bisa bilang saya tuh headhunted gitu. Jadi sebelum Bluebird, saya tuh bekerja di Malaysia. Saya 8 tahun di Malaysia. Dan sebelum di Malaysia, kebetulan saya pernah bekerja di suatu perusahaan di Bali ya. Dan ya ada salah satu direksi Bluebird yang dulu waktu saya di Bali itu pernah sekantor sama saya gitu. Nah, ketika saya di Malaysia, si bapak ini beberapa kali ke Malaysia, dia selalu istilahnya ketemuan gitu ya sama saya gitu ya, terus selalu nawarin, udah kamu balik aja ke Jakarta, ke Jakarta. Dan saya nggak pernah menerima gitu ya, maksudnya nggak deh Pak, saya masih suka di sini gitu ya, belum ada yang membuat saya tertarik untuk pindah ke Jakarta. Sampai suatu ketika si bapak itu menjabat sebagai salah satu direksi di Bluebird. Dan again dia ke Malaysia, kebetulan ke Malaysia, ketemuan lagi, dan dia menawarkan lagi, oke, kali ini kamu pasti mau balik ke Jakarta. Dan saya nanya, lah emang kenapa gitu? Ada apa dengan Bluebird? Kenapa Bapak bisa yakin saya mau pindah ke Bluebird gitu ya? Akhirnya ya beliau ceritalah visi misinya Bluebird, gimana kita mau teknologi itu menjadi istilahnya ujung tombak kita untuk winning the competition gitu ya. Dan ya saya merasa bahwa saya bought in lah gitu. Saya oke, ini menarik gitu kan. Oke Pak, ini menarik gitu. So what's the next step gitu. Next step-nya tiba-tiba saya diundang ke Jakarta, terus dipertemukan dengan 5 orang, yang ternyata 5-5-nya adalah direktur Bluebird gitu ya, direksi Bluebird, jadi 5 lawan 1 gitu. Dan ya alhamdulillah ya direksi Bluebird saat itu yang 5 orang yang menginterview saya ya klop lah gitu ya, klik dengan apa yang saya tawarkan juga. Dan akhirnya ya saya pindah ke Bluebird, pindah dari Malaysia ke Indonesia, balik lah gitu.
Oke, menarik nih Pak. Berarti Bapak menawarkan bagaimana strategi untuk mengembangkan Bluebird sesuai dengan yang goals yang mereka tuju gitu ya Pak. Kalau boleh tahu, bagaimana sih Pak perkembangan Bluebird hingga sampai sekarang? Apa strategi yang Bapak tawarkan kepada mereka? Kalau boleh bocorannya sedikit nih Pak. Em, jadi sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya menganggap bahwa yang namanya digital transformation itu is not always about teknologi. Jadi saya selalu mengagum-agumkan tiga pilar lah. Ini yang saya bawa ketika saya interview sama direksi Bluebird gitu ya. Ya saya bilang bahwa kalau kita mau melakukan digital transformation, don't talk about innovation first gitu. Jangan ngomongin inovasi dulu. Yang perlu kita omongin adalah pertama adalah organization dan culture-nya. Jadi organisasi dari Bluebird itu sendiri, culture-nya itu sendiri, itu yang harus kita persiapkan untuk ready supaya kita bertransformasi. Jadi jangan sampai kita udah inovasi macam-macam ternyata orangnya nggak siap. Jadi harus disiapin orangnya dulu, gitu ya, organisasinya dulu. Nah, yang kedua adalah sebelum kita ngomongin inovasi, infrastrukturnya juga harus kita siapin. Dalam artian ya nggak usah ngapain kita ngomong jauh-jauh tentang AI misalnya gitu ya. Kalau ternyata servernya sendiri masih server jadul yang ya lambat lah gitu ceritanya. Atau datanya ngomongin AI ternyata datanya sampah semua, nggak ada. Gitu. Jadi we are talking about fundamentals first gitu. Nah begitu culture ready, fundamental ready, baru kita ngomongin oke, we are ready, inovasinya ke depan apa gitu ya. Ya ini yang saya tawarkan ke Bluebird dan mereka memang kayaknya align gitu ya dengan apa yang diinginkan oleh Bluebird dan ya here we are sekarang kita mencoba untuk berinovasi terus ya mengejar ya mungkin ketertinggalan kita gitu ya sehingga kita juga lebih kompetitif lagi ke depannya. Oke. Apa sih Pak tantangan terbesarnya menjadi seorang VP Information Technology di Bluebird? Um, Lebih ke arah kalau saya bisa bilang we are not digital native company ya. Jadi Bluebird itu umurnya udah 48 tahun. Tahun ini kita ulang tahun ke 49 gitu. Perusahaan dengan umur yang udah 49 tahun itu kan istilahnya kalau kita mengibaratkan dengan manusia itu udah mature lah gitu ya. Udah banyak makan asam garam, tapi juga apa ya, adopsinya terhadap teknologi juga udah susah gitu. Dalam artian sekarang mungkin Mbak Rifda ya saya nggak tahu Mbak Rifda umurnya berapa, tapi mungkin punya orang tua gitu ya. Orang tuanya mungkin kalau menggunakan ya Instagram atau ya TikTok misalnya gitu ya, pasti kan apa agak-agak gampang gitu ya, agak-agak gaptek gitu ya. Nah, perusahaan juga seperti itu. Jadi we are not digital native company. Umur kita udah cukup lama, istilahnya baggage kita itu yang kita bawa kalau kita mau bertransformasi itu udah banyak banget, udah gede banget, berat banget, sehingga ya tantangannya juga jauh lebih besar dibandingin kalau kita bikin perusahaan dari awal, bikin startup gitu. Bikin startup kita bisa bikin istilahnya culture sesuai yang kita mau gitu ya, way of working seperti yang kita mau pakai agile misalnya, atau kita mau pakai Scrum atau whatever it is gitu ya, dengan squad, produk dan bla 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 gitu ya. It's easy karena kita mulai dari awal. Sedangkan kalau kita di perusahaan seperti Bluebird atau perusahaan-perusahaan mature yang lain gitu ya, culture-nya itu udah ada. Dan ini sangat sulit untuk didobrak gitu loh, karena udah terbentuk sekian lama. Kita datang menawarkan sesuatu yang baru, it's going to be tough.
Nah, yang dibutuhkan untuk mendobrak ini adalah apa ya? We need a champion, dalam artian direksi level yang benar-benar punya apa ya? Punya keinginan untuk berubah dan juga punya authority atau kuasa untuk melakukan perubahan. Jadi we need that apa ya, backingan lah gitu. Jadi seorang Suhada itu nggak akan bisa mengubah itu semua kalau nggak ada backingan dari direksi level. Oke, berarti itu termasuk kendala yang dihadapi oleh Bluebird Group untuk bertransformasi secara digital ya Pak. Butuh proses adaptasi yang cukup besar dan sulit untuk bisa adjust dengan culture yang sudah dibangun oleh Bluebird Group selama bertahun-tahun ya Pak ya. Cukup menantang sih. Jadi ya ibaratnya ketika saya masuk ke Bluebird 2 tahun yang lalu, itu di departemen IT itu didominasi oleh ya apa ya, existing people yang udah terbiasa dengan cara kerja mereka gitu. Nah, ketika saya mengintroduksi sesuatu yang baru kan susah. Ketika saya masukin orang-orang yang baru juga istilahnya terjadi gap juga gitu antara orang ya existing sama yang baru. Way of working-nya beda, apa namanya, teknologi yang digunakan juga beda misalnya gitu kan. Dan ya menurut saya sih tugas seorang leader itu adalah ya gimana caranya membuat semua itu ngeblend gitu loh, sehingga bisa menyatu ya kayak Indonesia aja lah gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, walaupun berbeda-beda tapi apa tujuan kita satu gitu. Nah, ini yang harus selalu apa ya, diomongkan lah, sounding terus ke teman-teman bahwa oke, kita beda-beda gitu. Mungkin ya lo orang lama, gue orang baru, gue datang dengan gaya startup gue misalnya gitu ya. Tapi kita punya satu goal, yaitu mentransformasi Bluebird dengan digital gitu. Dan kalian semua harus percaya sama goal itu dan harus percaya bahwa kita bisa menuju ke sana. Oke. Sekarang kita kembali lebih masuk ke produknya Bluebird ya. Nah, sekarang kan semua ini itu sudah berlomba-lomba untuk masuk ke era digital, untuk melakukan digital transformation, termasuk dengan Bluebird yang Bapak bawa ini. Nah, untuk digitalnya Bluebird sendiri, itu kira-kira ada kendala nggak sih Pak selama melakukan transformasi itu sendiri? Pastinya ada kendala sih ya. Jadi apa namanya? Again, kita berbicara mengenai culture, di mana ada perbedaan culture yang satu misalnya selalu ngomongin feature dan feature. Kita harus bikin feature seperti ini, kita harus bikin feature seperti itu gitu ya. Ada yang lain yang lebih mementingkan bukan feature tapi apa ya, problem apa yang mau kita solve gitu ya, problem apa yang bisa kita solve dengan produk-produk kita gitu. Dari sini aja, dari background ini ya udah ada kendalanya gitu. Ditambah lagi seperti yang saya bilang, kita ini bukan digital native company, artinya sistem yang existing itu sudah ada dan user sudah terbiasa dengan menggunakan sistem yang existing tersebut gitu kan. Ibaratnya udah dikasih kenikmatan, terus kenikmatannya dicabut gitu ya, dikasih dengan yang lain, itu challenge-nya juga lumayan gitu. Itu satu dari internal. Nah, dari eksternal juga ya mungkin yang perlu kita pahami adalah, atau kita challenge dari kita adalah orang tidak
belum mengenal Bluebird sebagai teknologi company atau company yang mengadopsi atau mengembrace teknologi. Orang mungkin kenal Bluebird sebagai perusahaan yang servisnya bagus, keamanannya terpercaya gitu ya. Tapi ketika ngomongin digital, ngomongin teknologi, iya Bluebird seperti itu. Ini masih persepsi di luar masih seperti itu. Nah ini yang mau kita coba ubah juga gitu loh. Oke. Nah, berarti sejauh ini cara mengatasi untuk stigma-stigma masyarakat seperti itu, kalau dari Bluebird sendiri seperti apa? Sorry Mbak, bisa diulang Mbak, agak putus-putus. Oke, iya tadi kan ada beberapa kendala baik dari eksternal dan internal. Nah, kalau untuk dari eksternalnya sendiri, itu kan termasuk seperti stigma dari masyarakat ya Pak ya. Nah, itu bagaimana untuk mengatasi kendala tersebut? Saya coba menangkap ya tadi agak putus di belakang. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut ya? Mungkin begitu Iya, ya? betul. Iya. Oke, ya yang pasti sih sekarang mungkin kita dunia digital gitu ya. Maksudnya kita udah di era digital. Ya kita sekarang memang mengandalkan pertama digital marketing. Contohnya, jadi ketika Bluebird mau melakukan transformasi, ya ini yang ditransformasi tentunya bukan hanya dari sisi teknologinya gitu, tapi dari sisi kita memasarkan produk kita juga harus ditransformasi gitu kan. Saya ada sedikit cerita agak trivial lah gitu ya. Jadi Bluebird itu, percaya atau nggak percaya, zaman sebelum disrupted itu nggak punya marketing department. Karena dirasa tidak perlu gitu. Orang pasti mencari Bluebird. Jadi memang customer yang mencari Bluebird, bukan Bluebird yang mencoba mencari customer gitu ya. Nah, ketika disrupted, ya pola pikir ini tentunya harus diubah gitu ya. Dan para leader di Bluebird saat itu memang langsung open minded dan berubah bahwa oke, udah nggak zamannya kita doing business like this gitu. Jadi IT diperkuat, inovasi diperkuat, marketing pun diperkuat. Dan ya sekarang ini ya alhamdulillah walaupun mungkin baru mulai menapaki ke arah sana gitu ya. Kita memang fokus ke digital marketing juga. Jadi itu satu. Terus yang kedua ya tentunya ya kita mencoba untuk melihat dari data tentang produk kita itu ya kita mencoba untuk tidak main feeling lah gitu ya. Kita coba lihat datanya, kita analisa, dan dari sana kita coba terus improve produk kita itu apa sih kurangnya, weakness-nya di mana, kita coba improve di sana, sehingga juga penerimaannya di masyarakat juga makin baik gitu. Saya belak-belakan aja kalau ngelihat My Bluebird app saat ini ratingnya di Google Play maupun di App Store itu jelek. Saya jujur jelek. Tapi ya itu suatu pecutan bagi kita untuk how do we improve the rating gitu kan. Salah satunya adalah dengan meluncurkan My BB versi baru di Januari kemarin. We listen to the complaint gitu ya. Kita coba analisa dan akhirnya kita mengeluarkan suatu versi baru dari My Bluebird app yang kita harapkan bisa experience dari customer itu bisa improve. Dan kita nggak berhenti di situ aja, karena sekarang juga kita mencoba untuk rilis lebih cepat lagi. Jadi setiap misalnya untuk My Bluebird itu kita coba dalam 2 minggu sekali itu pasti ada rilis yang baru. Yang kita anggap, yang kita cari adalah
supaya customer itu bisa terus-menerus mendapatkan value tambahan di My Bluebird app kita. Gitu sih. Oh, oke. Berarti mengunggulkan customer experience ya, Pak. Nah, itu kira-kira teknologi apa nih yang mau diunggulkan oleh aplikasi MyBB tadi untuk memenuhi customer experience-nya supaya semakin bagus, lebih bagus, dan tetap bagus? Kalau ngomongin teknologi, rahasia dapur sih sebenarnya. Saya mungkin ya secara teknologi garis besarnya ya mungkin ya kita menggunakan teknologi stack terbaru yang bisa dibilang samalah dengan apa yang digunakan oleh kompetitor kita ya di unicorn atau di startup gitu ya. Teknologi stacknya terbaru, terus kita juga embrace AI misalnya, ya kita juga udah mulai bermain di AI walaupun sekarang mungkin masih quite simple, I must admit, tapi visi kita ke depan adalah ada AI gitu. Tapi yang lebih kita tonjolkan sebenarnya adalah user experience. Jadi kalau di apa namanya, kalau dilihat di My Bluebird app kita yang sekarang itu visi kita adalah kalau mungkin ya kita nggak ngomongnya adalah super app gitu ya, tapi kita lebih ngomonginnya adalah total mobility solution atau mobility as a service. Artinya adalah kita pengen My Bluebird kita itu menjadi suatu app yang bisa digunakan oleh customer atau masyarakat untuk segala kebutuhan mobilitas. Kita mulai dari dalam Bluebird sendiri ya, kita nggak ngomongin yang luar. Bluebird is not a taxi company. Jadi Bluebird ini adalah transportation company. Artinya selain taksi kita punya car rental, kita punya busnya sendiri ada yang modelnya charteran, ada yang modelnya shuttle bus gitu ya. Nah itu semua ada di aplikasi My Bluebird kita, dan itu ditawarkannya bukan lagi berdasarkan kamu mau milih produk yang mana gitu, tapi kita menawarkannya itu dalam artian kamu mau pergi dari mana ke mana, dan begitu informasi itu kita dapatkan, kita langsung memberi offer bahwa oke, kalau kamu naik taksi harganya segini loh, kalau kamu naik taksinya pakai Argo, range-nya kita segini. Kalau kamu naik taksi tapi mau fixed price bisa juga, harganya segini, gue kasih harga segini deh. Nah, kalau kamu mau ngerental mobil juga bisa langsung, gitu. Harganya segini sejamnya. Atau kalau naik bus harganya segini. Jadi yang kita tawarkan adalah mobility as a service atau experience user untuk mobilitas itu sendiri. Jadi nggak milih produknya apa, dari mana mau kemana, baru kita offer ini loh pilihannya, tinggal pilih sesuai kantong kamu atau sesuai keinginan kamu, gitulah kira-kira. Oke, menarik sekali. Nah, sekarang kita kembali ke topik kita nih, Pak. Nah, seberapa penting sih menurut Bapak transformasi digital bagi kelangsungan bisnis perusahaan? Oh, sangat penting banget sih kalau menurut saya. Jadi ya bukan karena saya orang IT ya, tapi lebih ya kita hidup di zaman yang misalnya digital era lah, saya bilang. Zamannya udah serba digital gitu ya. Kalau suatu company tidak mengembrace digital atau terlambat untuk going digital gitu ya, itu bagi saya sih cukup fatal sekali. Itu sangat sangat kritikal lah menurut saya. Saya mungkin ngambil contoh aja Bluebird, kebetulan saya di Bluebird gitu ya. Nah, ketika online ride hailing muncul di Indonesia,
itu kan yang terdisrupted nggak cuma Bluebird, tapi semua taksi company di Indonesia disrupted gitu ya. Nah sekarang Mbak Rifda mungkin bisa lihat taksi yang ada di jalanan warnanya apa sih? Tinggal yang biru gitu. Iya betul. Jadi apa yang membedakan antara si biru ini dengan yang lainnya gitu? Yang membedakan adalah yang si biru ini cepat untuk beradaptasi, fleksibel enough mereka ya untuk beradaptasi dan mengadopsi digital. Sedangkan yang lainnya ya saya nggak bisa ngomong mereka cepat apa enggak, tapi kenyataannya memang kita sudah jarang melihat warna lain di jalanan gitu. Jadi menurut saya memang transformasi digital ini sangat sangat penting bagi perusahaan-perusahaan yang bukan digital native. Karena sekarang zaman sudah berubah, generasi sudah berubah. Kalau kita ngomongin milenial aja itu udah sangat apa ya, digital savvy banget mungkin gitu ya. Nah itu masih milenial, belum lagi yang Gen Z dan seterusnya gitu, yang memang lahir pun udah dikasih gadget gitu kali ya. Jadi memang semuanya itu harus digital. Oke, menarik. Nah, untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih Pak. Mungkin dari teman-teman kita yang menyaksikan kita siang ini ada yang ingin memberikan pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Suhada. Mungkin dari teman-teman, silahkan. Boleh banget loh, apalagi buat teman-teman yang punya usaha, misalnya ingin mentransformasikan bisnisnya menjadi lebih digital atau bagaimana, silahkan. Lagi pada makan siang mungkin Mbak. Iya lagi, terlalu asik mungkin Pak, atau mungkin informasi yang Bapak berikan dari talk show kita siang ini sudah sangat jelas sekali. Nah, Amin. kalau begitu kita masuk ke pertanyaan terakhir aja Pak. Kalau gitu kira-kira apa nih Pak harapan Bapak bagi para milenial, terutama untuk mereka yang ingin berbisnis atau terjun ke dunia bisnis dan terutama di bidang teknologi ya Pak ya. Itu gimana kemajuan mereka untuk teknologi di Indonesia, apa kira-kira pesan Bapak? Ya, jadi tadi mungkin saya udah sempat menyinggung sedikit ya mengenai milenial ya. Jadi kalau saya pribadi sih saya menganggap bahwa kita berada di era sekarang ini sedikit banyak karena millennials. Ini pendapat saya pribadi. Kebetulan saya bukan millennials, saya Gen X. Ketahuan deh umurnya gitu ya. Jadi masih muda kok Pak. Tapi menurut saya bahwa kita berada di ya seperti sekarang ini itu mostly karena millennials dengan gaya berpikir mereka, dengan cara mereka melakukan sesuatu gitu ya, sehingga ya teknologi itu berkembang dengan cepat. Dan satu lagi yang saya lihat adalah perubahan bukan culture ya, apa ya, perubahan dari cara pandang hidup lah bisa dibilang gitu ya, yang sehingga kalau kita mau membuat suatu teknologi atau suatu produk, saya sih ngelihatnya bahwa udah saatnya kita selalu melihat sesuatu itu berdasarkan problem apa yang mau kita pecahkan atau kita kasih solusinya gitu. Jadi selalu berangkat dari customer needs gitu ya, customer experience. Jadi fokusnya adalah customer. Ini beda dengan gaya zaman dulu di mana ya kita bikin produk, kita bikin sesuatu, baru kemudian kita pasarkan gitu. Nah kalau sekarang menurut saya ya zamannya adalah kita lihat dulu di lapangan gitu ya, yang kurang tuh apa sih gitu.
masalah apa sih yang ada yang harus kita pecahkan gitu, dan kita bikin produknya based on that use case gitu. Dan ya kembali ke pertanyaannya mengenai millennials, ya bagi saya sih mudah-mudahan maksudnya jaya terus lah gitu ya, teman-teman yang umurnya di bawah saya gitu. Karena ya dunia ini membutuhkan apa ya, pemikiran-pemikiran seperti kalian gitu, yang mampu mengubah ya dunia ini dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin bagi orang-orang generasi di atas kalian tidak logis, tapi buktinya kalian bisa buktikan bahwa itu yang kita butuhin. Dan ya saya juga tahu teman-teman di Sagara ini masih pada muda-muda ya, jadi saya ucapkan juga, saya harapkan kalian semua tetap jaya, Sagaranya juga tetap jaya gitu ya, dan mudah-mudahan bisa membantu membangun Indonesia, itu aja sih. Amin. Mohon bimbingannya selalu ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Oh iya Pak, ternyata ini kita ada beberapa pertanyaan yang masuk, boleh dijawab Oh iya, sebentar silakan. ya Pak ya. Oke, yang pertama ini ada dari Fitri Cynthia. Bapak ingin tanya, apa digital transformation ini termasuk juga open API dengan apps e-commerce atau startup Pak? Yes, jadi ya part of transformation yang kita lakukan adalah memang kita melakukan atau kita membuat open API. Jadi mungkin saya jelasin sedikit visinya Bluebird itu adalah kita pertama multi payment, alias kita kalau mungkin yang di sebelah gitu ya itu udah punya paymentnya sendiri gitu ya. Kalau kita sangat open. Jadi di My Bluebird app itu mau bayar pakai apa aja itu kita siapkan gitu. Nah itu yang satu. Terus yang kedua adalah kita multi platform, alias kita punya open API yang udah kita siapin dan kita bisa berintegrasi dengan partner-partner kita dengan gampangnya gitu. Ya contohnya mungkin yang saat ini banyak partner yang sudah menggunakan open API kita adalah partner logistik terus terang. Jadi karena pandemik kemarin salah satu pivot yang dilakukan oleh Bluebird itu kan kita punya yang namanya logistic service. Untuk retailnya itu ada di My Bluebird dengan produk namanya Bird Kirim. Nah untuk corporate kita punya corporate logistic system di mana kita punya open API, partner kita bisa menggunakan API itu untuk request taksi, pick up barang dan mengantar barang gitu. Jadi itu banyak dipakai di logistik. Nah, tapi kita juga sudah mulai untuk taksinya sendiri, di mana kemarin kita contohnya udah integrasi sama PT KAI, Kereta Api Indonesia. Jadi di aplikasinya PT KAI Akses itu sudah ada menu untuk memesan Bluebird. Jadi misalnya saya mau pergi dari Jakarta ke Bandung naik kereta, nah saya bisa memesan tiket kereta api plus dijemput dari rumah sampai ke Gambir misalnya gitu ya, dan ditungguin dari stasiun Bandung sampai ke tujuan saya di Bandung. Itu udah bisa langsung. Dan saat ini banyak yang di pipeline kita integrasi dengan partner yang lain, termasuk juga e-commerce partner untuk urusan logistiknya juga. Oke, baik. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Rencananya inovasi apa yang akan dilakukan oleh Bluebird untuk situasi saat ini? Nah, itu mungkin cukup menjawab juga ya Pak dari pertanyaan yang sebelumnya ya Pak ya? Betul, cukup menjawab sih. Jadi memang secara bisnis pivotnya memang kita nggak bisa dipungkirin dengan sedikitnya orang di jalan ya, sedikit juga naik taksi gitu ya. Tapi di sisi lain adalah
perkembangan atau demand untuk delivery itu semakin semakin tinggi gitu. Dan ya kita juga sekarang bermain di sana dengan ya yang seperti saya bilang retailnya itu di My Bluebird app ada yang namanya Bird Kirim. Jadi sama aja seperti yang di sebelah gitu ya. Bedanya kalau mereka diantar pakai motor, ya kita diantarnya pakai taksi. Jadi untuk barang-barang yang lebih besar atau mungkin untuk makanan yang misalnya apa ya, kue tart atau apa gitu ya. Nah itu mending pakai pakai mobil kan, pakai taksi dibandingin kalau pakai motor gitu ya. Nah Benar banget. itu sih, sama kita terus menerus untuk mencoba partnership kita. Jadi integrasi dengan company-company lain. Oke, itu pertanyaan yang tadi itu dari teman kita apa namanya Christina Leli. Berarti bisa dicatat tuh Christina Leli. Mau bisa payment, mau bisa pengantaran dengan berkirim dan juga bisa ini ya informasi baru berarti di PT KAI Akses itu bisa pesan Bluebird juga ya Pak ya? Betul. Dan nantinya nggak cuma PT KAI, jadi banyak lah, banyak banget yang saat ini sedang kita kerjakan. Menarik sekali nih Pak, tidak terasa perbincangan kita ini sudah cukup panjang dan luas sekali. Terima kasih banyak untuk Pak Suhara atas waktunya dan informasi yang sudah Sama-sama. di-share kepada kita semua ini Pak. Oke, kalau gitu mungkin itu saja pembicaraan kita untuk siang kali ini. Terima kasih banyak untuk Pak Suhada. Semoga Bapak sehat selalu dan semoga Sama-sama. hari ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang Bapak harapkan. Oke. Untuk Oke, teman-teman terima juga terima kasih kasih. banyak ya teman-teman yang sudah join untuk ini. Oke, mungkin kita bisa join lagi di minggu keempat ada Sagara X Leaders lagi, ada Sagara X Leaders lagi mungkin tentunya dengan sangat dan menarik juga seperti Bapak Suhada. Oke Pak Suhada. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak nih Assalamualaikum. teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.